saya Kasmawati SPDI, instansi UPT SD Transmigrasi Lautan, beserta Latsar CPNS Kabupaten Takalar Angkatan ke-17. Kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan kepala sekolah dengan menggunakan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Kedua yaitu etika publik, sopan dan santun kepada mentor atau kepala sekolah pada saat bertemu. Kegiatan kedua yaitu melakukan koordinasi dengan guru kelas 5 dengan menggunakan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Kedua adalah etika publik, yaitu sopan dan santun kepada guru kelas 5 saat bertemu. Kegiatan ketiga adalah menyusun perangkat pembelajaran. Nilai-nilai dasar dari kegiatan tiga ini adalah akuntabilitas, yaitu penyusunan RPP dengan penuh tanggung jawab. Terus yang kedua adalah nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik dalam penyusunan RPP. Yang ketiga yaitu RPP dibuat dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, yaitu etika publik. Kegiatan keempat adalah melaksanakan pembelajaran. Nilai-nilai dasar ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berhubung karena adanya wabah penyakit COVID-19, maka kita akan melaksanakan pembelajaran online. Sebelum kita masuk di materi yang hari ini, rencana kita masuk di pembelajaran 10, yaitu kisah teladan Luqman. Namun sebelum itu saya mau absen dulu satu persatu. Pembelajaran yaitu etika publik. Kita akan mengadakan pembelajaran secara online, yaitu di mana saya akan menerapkan suatu metode, yaitu metode storytelling atau yang biasa disebut dengan bercerita. Kegiatan kelima yaitu menerapkan metode storytelling. Nilai-nilai dasar kali ini Ibu akan bercerita tentang kisah teladan Luqman. Luqman itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Dia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Naur dan bin Tareh, dan Tareh bin Naur merupakan nama dari asar ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun kisah teladan ini, sifat-sifat teladan Luqman yaitu satu, Luqman banyak bersyukur, sebagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 12, yaitu walakat ataina Luqmanal hikmata aniskur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ganiyun hamid. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surah Luqman ayat 12 ini adalah satu, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahi hikmah, yang selalu bersyukur. Dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Ada beberapa nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu ada 3. 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Yang kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wala tusahhir azdaqa linnasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Luqman ayat 18 di atas adalah memalingkan muka dari manusia, berjalan di muka bumi dengan angkuh dan membanggakan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan. Dalam Quran surat ayat Luqman ayat 17 ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asyabaka inna zalika min azmin umur. Luqman berseru, "Hai anakku, dirikanlah salat wajib maupun salat sunat. Sesungguhnya salat adalah tiang agama." Dan yang kedua adalah kerjakanlah sesuatu yang baik. Misalnya perbuatan yang seperti ini. Yang pertama itu adalah seorang anak yang melaksanakan sholat, yang mendirikan sholat. Yang kedua adalah berdoa sesudah sholat. Dan yang ketiga adalah ketika seorang anak berangkat ke sekolah mengucapkan salam kepada orang tuanya. Dan yang berikutnya adalah hormat kepada guru. Beri salam kepada ibu guru pada saat datang ke sekolah, mengerjakan tugas di depan kelas. Dan yang ketiga adalah mengaji bersama dan belajar bersama di kelas. Dan yang ini berangkat ke sekolah tepat waktu, selalu bersih dan bertutur kata sopan kepada sesama teman. Yang bisa Ibu sampaikan, nanti saya akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian tentang apa yang saya ceritakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan keenam yaitu melakukan evaluasi atau feedback siswa terhadap metode pembelajaran storytelling yang telah diterapkan. Nilai-nilai dasar ASN yaitu nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam pembuatan soal evaluasi. Kedua adalah komitmen mutu, melakukan evaluasi dengan efektif sesuai dengan target yang ingin dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menerapkan metode storytelling ini, saya akan memberikan evaluasi atau tugas kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama itu tugas tentang materi. Ini adalah pernyataan dan kalian menanggapinya. Ada nomor 1 sampai nomor 4. Terus yang kedua adalah saya ingin meminta pendapat kalian. Ini ada namanya kuesioner tentang pendapat kalian setelah saya menggunakan metode storytelling ini. Apakah minat belajar kalian terhadap pendidikan agama Islam ini lebih meningkat atau tidak? Kegiatan ketujuh atau kegiatan yang terakhir yaitu menyusun laporan. Nilai-nilai dasar ASN yaitu 1. Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas hasil dari aktualisasi yang telah dilaksanakan. Kedua adalah nasionalisme, menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam penyusunan laporan. Yang ketiga adalah etika publik, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan kepada kepala sekolah selaku mentor untuk melaporkan hasil dari aktualisasi. Setelah Bu Guru menerapkan metode ini, saya lebih berminat untuk belajar pendidikan agama Islam.
Setelah Bu Guru menerapkan metode ini, saya lebih berminat untuk belajar pendidikan agama Islam.